Sobat Mas dan para penonton sekalian, gimana kabar kalian semua hari ini? Ini hari Senin ya, 6 September 2021, masih di bulan-bulan yang katanya IHSG akan turun. Dan kita kumpul lagi bersama saya William Hartanto di acara kita seperti biasanya IG Live Pan Sekuritas Pans Reaction, di mana kita akan bahas market pada sesi 1, sentimen yang memengaruhi dan prediksi pada sesi 2. Dan seperti biasanya untuk teman-teman yang punya saham mau tanyakan silahkan dituliskan pada kolom komentar, akan kita jawab sama-sama. Maksudnya kita bahas sama-sama sampai pada pukul 12.30. Nah, dari Armintosan kabar baik, mantap. Semoga kabar baik terus dan cuan terus. Nah, IHSG. Kalau tadi dari teknikal gue bilang apa ya? Oh iya, mix cenderung menguat ya. Memang sih belum closing, belum bisa bilang salah telak, belum bisa bilang persis salah. Tapi kalau masih bener mixnya ya nggak masalah lah. Soalnya begini, saat ini kan ditutupnya melemah ya. Dengan tutupan di sesi 1 6.109,95. Tadi pagi highest-nya 650, terus tadi lowest-nya 6.100. Pelemahan ini cuma 16,96 poin atau 0,27%. Basically, IHSG range-nya masih belum berubah, masih di 6.000 sampai dengan 6.172. Kalau ada yang udah perhatiin dari minggu lalu tuh kejadiannya kayak, kalau mau belanja saham-saham yang index mover, lakukan saat IHSG dekat 6.000, dan take profitnya saat mendekati 6172. Nah, tadi kan highest IHSG 6150, udah dekat banget kan, lumayan dari 6172. Jadi, ya kalau ada profit taking, saya kira itu nggak aneh. Tapi saat ini intinya konsolidasi. Hanya karena dalam 3 hari terakhir kelihatannya higher low, jadi saya bilang kecenderungannya menguat. Ya habis gimana ya, di media pun selalu ditanyanya naik atau turun, nggak akan ditanya sideways atau enggak gitu loh. Jadi saya harus bikin yang seperti itu. Intinya saat ini melemah. Untuk nilai transaksi 5,7 T nggak besar-besar banget. Tapi juga kalau besar pas lagi turun kan berarti panic sell, untungnya enggak gitu ya. Nah, dari sisi indeks yang menguat, IDX industri. Apa aja ini? Saya mau cek dulu karena saya masih belum ingat apa aja saham-sahamnya di sektor IDX industri ini. Oh, Astra, UNTR, BMTR, Mark Dynamic. Terus ini saham baru kayaknya ya, GPSD, Geoprima Solusi. Ini masuk IDX industri ini. Pantesan naiknya sampai 1% indeks ini, dia auto rejection. Lalu INTA ada multipolar juga. Ternyata jebolan dari miscellaneous industri indeks ini. Ya, ini indeks yang memimpin pergerakan IHSG yang dalam kondisi menguat. Disusul IDX infra, jadi ada menara sama telekomunikasi biasanya di sini. Tambahannya kayaknya jasa marga, soalnya itu termasuk infrastruktur jalan tol. Lalu IDX Health ya, saham-saham rumah sakit, farmasi yang mimpin KLBF, tadi udah kelihatan, itu udah lagi naik. Lalu IDX Energi, sisanya merah, yang paling merah IDX Tekno. Kalau IDX Tekno mungkin, kalau nggak Bukalapak DCI, coba kita intip sebentar ya. Untuk IDX Tekno yang paling melemah, Kios DCI ETG. Menariknya Bukalapak tidak termasuk. Ya bagus lah daripada turun mulu kan. Udah jenuh jual juga itu saham satu. Ya udah, kurang lebih kalau dari sisi indeksnya nggak terlalu menarik. Lebih kelihatan banyakan sih dari indeks yang karena sahamnya buatnya gede aja. Kayak tadi Astra mau UNTR, jadi nggak terlalu signifikan pergerakannya terhadap IHSG. Malah kalau ngomong saham-saham index mover, kalau teman-teman di sini lihat saham-saham atau indeks LQ45, itu secara indeksnya sudah uptrend ya. Sudah breakout dari downtrendnya dia yang terbentuk pada bulan Januari, kalau nggak salah tanggal 20, mulai ngedrop dan sudah lewat. Jadi mungkin saat ini akan kelihatannya akan kelihatan skenario-nya seperti ini. Saham-saham yang index mover turunnya mungkin terbatas, cenderung naik. Yang lagi naik-naiknya itu malah beberapa yang turun. Jadi ya sektor rotation aja sih. Memang tiap akhir tahun kan juga saham-saham ini yang lagi yang akan menggerakkan indeks. Jadi kalau gantian mereka yang naik itu hal yang biasa. Ngomong-ngomong, ada juga sektor yang menurut saya menarik, yaitu sektor konstruksi karena lagi pada naik. Nanti kita bahas ya. Kebetulan tadi ada pertanyaan yang lewat juga. Sekarang kita lihat dari sisi foreign dan value and frekuensi juga, biar bisa tahu kira-kira apakah
bener ada respon pasar juga dari saham-saham konstruksi tersebut, atau saya doang yang lagi mau bikin kalian aware dengan sektor konstruksi. Oke, seri 1 ini ada net buy sebesar 118 miliar. Di mana net buy tersebut, net buy asing maksud saya, itu dilakukan pada 5 saham teratasnya ada Tebik, BABP, Telkom, Bukalapak, dan Pegas. Pegas teknikalnya mantap ya. Kalau yang pernah dengar, saya ada berapa kali bawa live juga di IG ini, Pegas tuh selalu saya reminder abis breakout 1085 itu udah bagus banget. Dan ini closingnya seri 1 ini di 1095, tadi highestnya 1105. Jadi kalau yang sempat dengerin terus udah beli di bawah, nah lo mau jual berapa udah bebas gitu ya. Nggak usah ngotot di resisten juga, tapi kalau mau lebih, mau jual sekarang juga terserah. Pokoknya udah dikasih tahu waktu itu kan areanya 960 sampai dengan 1085. Lalu ngomong dari 5 saham yang di net buy ini, Telkom sama Bukalapak gak ada perubahan harga, BABP-nya plus 3,66%, Tebiknya 2,93%. Nggak ada yang signifikan. Sedangkan saham-saham yang lagi di net sell asing ada TOWR, ini juga dari Menara nih. Padahal tadi highest-nya 1425, sekarang turun ya. Lalu Arto dengan pelemahan 2,73%, ada MSIN juga, nggak ada perubahan harga. Lalu Antam dari net sell tapi sorry dia paling hijau, 0,85%. Dan Agro turun 0,87%. Arto ya sekarang jadi net sell mulu ya. Ntar gue ngomong gini yang punya posisi marah gitu kan. Ayo kita lihat lanjutnya dari value. Value-nya nomor satunya BBRI, kedua Pegas. Lalu ada juga Tebik, BABP, dan Care atau Metro Healthcare. Oh ini Dex Health ini. Ini kayaknya yang tadi masuk juga kan yang bikin naik kan. Indeks itu kalau naik ya udah pasti karena sahamnya naik. Jadi jangan pernah bikin pengertian bahwa kalau indeks naik sahamnya ikut, salah. Sahamnya naik baru indeksnya jadi. Itu yang benar. Kayak HSG juga. Nah, sedangkan untuk keaktifan atau frekuensi, 5 saham teraktifnya adalah BABP, lalu BOSS, lalu saham real juga, dan saham baru nih, Oils. Menempati posisi keempat dan kelima untuk Oils dan Oils Warrant. Warrantnya keren amat nih, 27.300%. Wow. Udah lebih cuan dari Arto setahun ya. Oke, kira-kira seperti itu aja sih. Jadi masih banyak second liner ya di sini kalau dari keaktifan perdagangannya. BABP, BOSS, Real, Oils, saham baru lagi kan. Cuma kalau misalnya Oilsnya kita mau ambil satu aja, yang berikutnya rame adalah Pegas. Nah, Pegas tuh sama seperti yang saya tadi jelaskan ulasan teknikalnya, bahwa dia sudah breakout 1085 itu udah bagus banget. Dari sisi teknikal keluar dari demand zone yang sebelumnya berada pada 960 sampai dengan 1085. Sentimennya apa kira-kira market? Saya nggak menemukan sentimen signifikan, karena kalau area IHSG masih sekitar 6.000 sampai 6172. Kalau dipaksain tiap perubahannya itu merah hijaunya itu karena sentimen, kayaknya ngarang banget. Ya, kalau dibilang memang siklus September IHSG turun minimal tembus 6.000, itu baru saya bisa bilang memang benar efek dari siklus IHSG di bulan September. Ternyata nggak ada kejadian turun di bawah 6.000 saat ini. Jadi bagaimana saya mau bilang itu karena sentimen siklus. Sentimen eksternal pun tidak ada pengaruhnya. Dari sisi nilai transaksi nggak meningkat, nggak ada peningkatan signifikan, masih sekitar 5-6 triliun. Lalu pelemahannya cuma 0,27%, so basically nggak ada sentimen khusus, cuman faktor teknikal aja yang memang masih konsolidasi. Bahkan tadi saya sempat perhatiin tentang varian COVID baru, ternyata nggak ada hubungannya juga ke market untuk saat ini. Jadi ya daripada kita terlalu banyak nyari alasan bikin pusing sendiri, mendingan kita anggap aja itu faktor teknikal. Dan untuk sesi 2 nanti sampai penutupan nih, HSG mungkin masih melemah tipis seperti kondisi saat ini. Dengan support yang perlu diingat 6.000 dan resisten 6172. Jadi ada kesempatan untuk buy on weakness lagi. Karena nanti dekat-dekat 6172 lagi kalian bisa take profit lagi. Kalau lagi sideways, support resisten lebih keukur, lebih gampang buat swingnya lebih enak biasanya. Kalau yang memang bisa sih ya. Kalau yang kesulitan ya mungkin akan nggak setuju gitu. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya update dari market saya satu ini. Nggak ada hal yang spesial.
Selain dari ya itu saham konstruksi sama saham Pegas tadi, nanti kita bisa bahas sesuai dengan pertanyaan yang masuk. Pegas kan udah ya, jadi saya nggak rekomendasi untuk nguber sekarang. Kalau dari sisi teknikal, buy on breakout adalah sebuah strategi, tapi kalau yang ngerti bandarmologi akan paham bahwa buy on breakout itu ajang cuci piring. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Penanya pertama belum ketemu. Arminto kabar baik, oh yang tadi ya. John Karang menanyakan Same, TP-nya di berapa? Udah lama nggak lihat saham ini rame. Oh turun. Oke, untuk tren melemah, pertama yang perlu diketahui, untuk Same resistennya ada di 570. 570. Jadi itu resisten yang juga sekaligus target untuk saham Same ya. Jadi kalau 570 nggak lewat lanjut turun. Dari sisi teknikalnya kayak begitu, dari trennya. Ya 570 untuk TP-nya. Alternatifnya kalau sampai breakout, ya dong kita perlu alternatif plan itu selalu. 635. Rekomendasi saham hari ini untuk trading bisa cek di story daily technical kita. Jadi untuk hari ini kita sih pilihannya variatif ya. Ada Indi, lalu kita update KLBF karena udah mau deket target ya, 1500 dan 1570. Lalu ada MGROW juga, tapi ini masih retest pada resisten 750. Dan WNVR. Nekat sih kayaknya ngasih rekomendasi beginian. Cuman kalau lihat dari sisi teknikal, chart weekly cukup menarik. Jadi itu yang kita rekomendasikan di daily technical hari ini. Lanjut lagi. Support resisten Pegas dan BBNI ya. Untuk Pegas sebelumnya di 960 dan 1085. Sekarang 1085 sudah jadi support baru. Dan resisten barunya ada pada, sebentar saya cek dulu. Selanjutnya ada di 1215 untuk Pegas. BBNI resistennya 5750. Ini udah uptrend semua ya, Big Bang. Tinggal resisten-resisten dekatnya aja. Jadi maksudnya pilihannya adalah Anda mau beli setelah breakout total dan benar-benar reversal sepenuhnya, atau mau dari saat baru dimulai gitu. Memang risknya pasti lebih tinggi kalau masuknya sekarang. Kayak BBNI ini kan 5750, itu resisten yang masih cukup kuat dan bisa mengkonfirmasi reversal dia jika mampu breakout. Jadi kalau misalnya masuk sekarang, atau kalau yang baru masuk atau yang udah punya sih mungkin dalam kondisi yang risknya masih lebih tinggi, karena 5750 penentunya. Tapi kalau udah breakout, dari sisi risk mungkin lebih rendah dari teknikalnya, tapi tetap aja rawan profit taking. Jadi yaitu BBNI untuk diperhatikan, resisten pada 5750 dan untuk supportnya terdekatnya 5150. Lanjut. BACA, BABP dan SEN cenderung naik atau turun? BACA turun, lalu BABP sama ya, itu juga patah tren itu, turun. Lalu untuk SEN ya kecenderungan turun juga. Kecuali dia masih bisa tahan di 318, masih ada harapan untuk SEN ini. Lanjut lagi. Apakah ESA sudah bisa akumulasi buy di posisi sekarang? Memang berapa sekarang? 348, sempat konsolidasi ya dari 20 Agustus. Oke, terus SR dan TP terdekat. Oke. Supportnya 320, itu jelas banget. Dan untuk resistennya ada 382 untuk ESA. Ya selama nggak tembus di bawah 320 mau masuk silakan. Atau sideways doang gitu kan. Terus Akra kalau masuk buy yang oke di kondisi saat ini. Akra, oke Akra. Akra ini salah satu favorit saya karena udah mau balik ke harga 4.000, tadi tinggal 40 poin doang ya, 3960. Tapi ini kelihatan tekanan jual cukup besar, so Akra bisa buy on weakness kalau dikasih ke 3.700 sampai dengan 3.830. Lanjut.
BBYB, UVCR, BABP entry di berapa? Untuk BABP wait and see ya. Lalu kita cek untuk BBYB dan UVCR. BBYB ada support ini di 1360, entry aja di situ. Lalu untuk UVCR kalau ngejar sekarang agak riskan karena dia, tapi bolehlah kalau masih ada support di 525, kalau masih bisa bertahan boleh ambil. Lanjut lagi. ASI 5300 mau hold atau jual, resistnya berapa? ASI. Saya cek dulu ya. Ini salah satu saham yang inverted head and shoulder. Dan ini lagi kena neckline-nya di 5425. Berarti kalau tembus confirm gitu ya. Targetnya itu pada 5950. Sorry, sebelum 5950 ada resisten terdekatnya di 5825. Jadi itu yang perlu diperhatikan untuk ASI. Hold atau jual, kalau saya bilang hold aja nggak masalah sih untuk saat ini ya, karena lihat dari pergerakan dan volumenya sih bagus. Selanjutnya view BHIT BRMS. BHIT uptrend ya view-nya. Untuk supportnya itu ada 2, 94 dan 97, which is opening tadi pagi. Resistennya ada di 112. Lalu BRMS. Ini kan view BRMS. BRMS ya volume oke sih. Setidaknya dibanding sebulan kemarin gitu kan. Cuma untuk tren masih agak turun ya. Untuk resistennya pada 96, supportnya itu ada di 85. Ya ini pelemahan yang udah terbatas sih untuk BRMS ini. Lanjut. Trennya untuk LAK, TNCA, RALS, dan ILS. Support dan resisten. Oke. LAK ini bisa jadi pattern bullish flag ya, resisten masih di 250 untuk saat ini. Trennya naik sih untuk LAK. Lalu TNCA, tapi kita harus ingat saham yang naiknya mendadak. Kalau Anda pun nggak bisa nyari newsnya ya berarti harus tahu itu volatility-nya pasti tinggi dan banyak kejutan-kejutannya. TNCA untuk pattern masih uptrend. Supportnya 710, resistennya ini ada di 860. Lalu apalagi? RALS. RALS ini sideways. Untuk support 610 dan resistennya ada di 710. Emang range-nya masih pendek ya untuk RALS ini ya. Lalu ILS. ILS ini tren naik. Jelas banget ini. Untuk supportnya ada pada 97 dan resistennya 119. Janggal juga sih angkanya. Tapi ya itulah support resistennya untuk ILS. Rekomendasi untuk saham RANC dan ISAT gimana? Kayaknya kemarin saya ada bilang RANC ya sell on strength ya. Soalnya agak riskan sih. Dan tipikal dia kan abis naik rally ada koreksi sebentar. Ya kalau kemarin beli sih sekarang udah enak banget. Kalau masuk sekarang saya nggak bisa rekomendasi. Terlalu tinggi. Kalau ada koreksi besok ambil aja nggak apa-apa. Karena kan memang pergerakannya dia seperti itu ya. Abis satu candle tinggi besokannya ada turun lagi. Koreksi sehat doang sebenarnya. Tapi untuk tren masih bagus banget. Nah untuk ISAT rekomendasinya bisa di buy ini. Ini ada supportnya 6350, resistennya 6600. Jika mampu breakout TP-nya 7200. WSKT dan ADI better mana secara teknikal? Kayaknya ADI deh. Sebentar ya. Saya compare dulu. ADI baru tembus ini di demand zone dia pada 810. Untuk WSKT ya, bagusan ADI. WSKT itu sempat turun di bawah demand zone ya. Itu ada di 800 sebelumnya. Sekarang kelihatannya sih naik. Cuman ya tetap aja kalau dari
trennya dia itu USKT yang masih ngarah ke bawah. Kalau ADI sudah breakout dari resisten. Jadi kalau mana yang better secara teknikal ya ADI jawabannya. Pegas, BBYB, PTPP apa boleh masuk di berapa? Untuk Pegas, ini sekaligus langsung jawab tuh semua yang nanya baru boleh masuk atau enggak. Saya jelas gak akan bilang boleh masuk setelah saya udah rekomendasikan jauh di bawah sebelumnya. Jadi saya skip aja yang untuk Pegasnya ya. Dan BBYB itu kita bahas. PTPP. PTPP baru aja breakout dari resisten dia yang sebelumnya ada di 960. Jadi kalau mau buy gimana? Kalau masih kasih ke 960 atau mendekati silakan ambil. Untuk resisten pada 1185. Untuk PTPP ini. Lalu NICL resistennya di berapa nih pertanyaannya? Kok serem saham ini? 125 untuk resisten terdekatnya saat ini. BABP gimana Moeri, apakah akan turun lebih baik tebus atau enggak? Saya kurang tahu ya soal prospeknya sejak ada motion bank. Jadi cuman bisa bilang kalau secara teknikal saham yang mau red issue itu emang cenderung harganya turun. Karena dia mau cetak saham baru, biar menarik investor baru pasti dikasih murah harganya. Kayak BBRI aja yang lagi terjadi saat ini. Atau SMRA yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu. Harganya diturunin dulu. Tapi setelah selesai terbit saham red issue-nya, itu sudah bisa normal lagi trennya. Jadi ya kalau soal mau ditebus atau enggak, ini kan bicara jangka panjang, bisa dinilai dari prospeknya berdasarkan pandangan masing-masing, karena saya nggak tahu kan daripada nanti jadi salah jawab. Tapi kalau untuk menjawab apakah akan turun, menurut saya iya, karena kebiasaannya saham-saham merah isu seperti itu. Ya jadi kalau misalnya memang mau buat long term turun, be happy, ambil lagi gitu. Sesuai point of view aja. Untuk investasi sektor konstruksi direkomendasikan saham apa? Tergantung nanti yang banyak kontraknya siapa ya. Kalau bicara teknikal saya pasti bilang ADI paling bagus untuk saat ini. Tapi nanti kalau soal perolehan kontrak dan lain-lain itu akan mengubah pilihan. Bisa aja jadi ke WSKT, bisa juga ke PTPP. Jadi nanti ikutin news aja. Tapi kalau dari teknikal saat ini ADI lebih bagus. Sinyal buy-nya udah lebih jadi. Lanjut. Nggak ada lagi. Oh, BBRI tren ke depan gimana? Selesai right issue mestinya udah normal lagi. Maksudnya normal gimana ya? Naik lagi maksud saya. Itu udah gilirannya LQ45 soalnya. Dia masih ada support kuat di 3690. Kalau menurut saya besok kan udah mulai tuh saham right-nya. Kemungkinan sih nggak akan ke situ juga, nggak akan sampai ke 3690, ke 3400 aja susah banget gitu kan. Banyak yang bilang akan turun ke harga tebus. Saya nggak yakin sih. Nah, jadi untuk BBRI saat ini sideways. Soal turun naiknya ya lihat aja nantilah. Cuman untuk supportnya saatnya 3690. Dan kedepannya setelah selesai right issue ini akan kembali menguat. Kadang-kadang corporate action tuh emang bikin tren bisa berubah atau delay banget ya. Dan itu efeknya cuma jangka pendek. Untuk BMHS, DGNS, dan KBLI. Oke. Support dan resistennya. BMHS resisten 1200, supportnya 1030. Udah lebih naik supportnya, sebelumnya 940. Lanjut ke DGNS. DGNS support 800 dan resisten 875. Ini konsolidasi. Lalu KBLI ya. KBLI support 308 dan resistennya 348. Saya melihat KBLI agak menarik ya. Cuman ya gitulah. Tunggu nanti aja lah kalau masuk juga. Entry level Bevin, BBYB, MPPA, MTEK. Nah BBYB tadi udah kita bahas. Ini kelihatan banyak sekali yang tertarik sama BBYB ini. Kayaknya kebanyakan orang bahas sih di luar saya tahu. Neocommerce, banknya bunganya gede katanya. Saya nggak tahu sih. Nah untuk Bevin, entry levelnya ada di 1065 sampai dengan 1100. Resistennya 1230 ya. Kita ambil langsung tertingginya aja. Lalu MPPA.
MPPA kalau bisa bertahan di atas 910 silakan entry. Lalu MTK. MTK ini arahnya turun ini kok dari trennya. Ya kalau mau entry, mau spekulatif buy bisa di 2000 kalau dapat. Lanjut. Sehubungan dengan rencana merger Pelindo, IPCM, IPCC bisa dibeli sekarang, pilih mana sebaiknya? Saya coba lihat dulu, compare dulu ya antara keduanya. IPCC lebih banyak ekornya ya, di ekor atas di candlesticknya dibandingkan dengan IPCM. Kalau saya bisa kasih rekomendasi dari kedua ini, saya pasti bilangnya lebih recommended IPCM. Tapi saya nanti akan kasih langsung support dan resistance untuk keduanya aja ya. Kali aja mau berubah pendapat gitu kan. Nah untuk IPCM itu support 384 dan resisten terdekat 414. Untuk IPCC-nya, supportnya ada di 600, resistennya ada di 680. Nah, kalau pendapat saya akan bilang IPCM lebih bagus. Tapi mungkin dari Tejo Pranoto akan melihat sudut pandang yang lain untuk IPCM, gak masalah. Yang penting support resistennya kita udah bantu. Lanjut, support resisten untuk ACST, DOIT, IMAS, dan WIM. ACST tadi supportnya itu ada di 230 dan resistennya pada 264. Ini trennya lagi turun ya untuk ACST ya. Lalu DOIT untuk supportnya itu ada di 282 dan resistennya pada 322. Kalau dari saham call ini paling ketinggalan, cuman yang nggak tahu sih apakah dia akan mengulang lagi kayak dulu kan ke 1000-an, cuman yang ngarep boleh tapi tetap waspada. Intinya perhatiin aja di supportnya pada 282. Kalau bisa dipertahankan, ini masih ada reversal. Soalnya ini tinggal call yang ketinggalan, tinggal dia. Lalu IMAS juga bagus nih pullbacknya. IMAS support 980 dan 1000. Ya berarti level psikologis sih jatuh-jatuhnya 980 sama 1000. Untuk resistennya ya harusnya bisa ke 1165 untuk IMAS ini. Lalu WIM support 462, resisten 535. Lanjut, BMRI dan BBNI resistennya. Tadi BNI kita udah bahas, kita ke BMRI sekarang. BMRI, dia keluar dari demand zone juga ternyata. Nah untuk BMRI berarti resisten selanjutnya itu akan berada pada 6625. Ini bisa jadi double top ini, double bottom ini BMRI. Kita lanjut. Minta view-nya untuk WSKT punya 1040, better hold atau SOS. Nah ini tadi WSKT kan kalau dari teknikal sebenarnya lebih jelek dibandingkan Wika, PTPP, sama ADI. Cuman kalau lagi ada sentimen kan biar kata teknikal jelek bisa aja ya bagus mendadak, bener gak? Nah jadi kita akan cek ya untuk Wika atau WSKT ini. Kalau kita ambil tren dia dari 16 Agustus, itu ada cup and handle dan baru konfirmasi sebenarnya. Walaupun tren jangka panjangnya masih melemah, dia masih ada potensi untuk menguat dengan resisten pertama 1025 dan resisten lanjutan pada 1140. Jadi kalau menurut saya ke 1025 dulu itu peluangnya tinggi. Cuma apakah bisa lanjut ke sampai 1040 dan ke atasnya saya belum tahu. Jadi saya akan bilang SOS aja ya, sell on strength untuk WSKT ini. Sesuai kondisinya saat ini juga. Lanjut. INPC kapan naik? Kapan itu pertanyaan yang paling susah sebenarnya. Mana gue tahu gitu kan. Tapi kita coba lihat aja dari jenuh beli jenuh jualnya dulu. Jenuh jualnya
mulai terlihat sih ya. Dari 27 Agustus tuh udah turun banget volumenya. Itu sudah jenuh jual. Ada potensi untuk rebound dengan support pada 151 dan resisten pada 189. Trennya lebih cenderung sideways ya untuk INPC ini. Oke, pertanyaan tadi mengakhiri jumpa kita pada sesi 1 hari ini. Terima kasih atas pertanyaan dan partisipasi teman-teman semua.